Lagi berduka pergi healing? No. Lagi berduka cuci piring. Yes. I know it's anti-mainstream. Like, it's not like the common thing we do when we sad or when we sad or in a terrible pain. But this book tiba-tiba datang dengan gebrakan yang menurut aku anti-mainstream banget. Saat orang-orang menyuruh kita untuk pergi healing atau pergi ke psikolog atau mungkin pergi melakukan hal-hal dan jauh dari sumber kesedihan itu, which is kayak healing. Tiba-tiba buku ini datang dan menyuruh kita dan memberikan kita judul yang sangat menantang, karena di judul itu dan di cover yang digunakan itu adalah seorang pria yang lagi cuci piring, dan itu menunjukkan kok bisa tiba-tiba buku ini datang di tengah itu banyaknya himbauan untuk healing. Dengarkan saat kita sedih. Buku ini tiba-tiba datang dengan hal yang sederhana, lihat buku dari hal yang dekat banget dengan kita. Ternyata bisa loh melewati duka. Aku merasa, ini buku apaan? Kok melewati duka? Dengan kata duka aja kita udah paham kalau ini merupakan kesedihan yang mendalam. Ada perasaan tersakiti di sana. Tapi dia memberikan visual mencuci piring, kegiatan remeh yang kita lakukan hampir setiap hari. Sampai akhirnya aku memikirkan ini lama banget. Gimana sih cocok logi dari cuci piring dan duka? Sampai akhirnya 6 bulan terakhir dan itu adalah saat-saat mungkin saya dibilang sesuatu part terstres mungkin as a student in the last year. And I found 6 bulan terakhir ini saat aku lagi cuci piring di rumah. Ini bukan di kos ya. Kalau di kos biasanya kita cuma cuci piring 1 piring aja. Kalau di rumah kan itu untuk satu keluarga dan itu lumayan banyak dan kita bisa berpikir di sana. Tiba-tiba saat suatu hari saat aku lagi cuci piring, tiba-tiba aku teringat dengan kata itu. Wah, setelah aku pikir-pikir dan aku lakuin setiap hari cuci piring itu, ternyata bukan cuci piringnya yang jadi faktor, tapi apa yang kita lakukan pada saat cuci piring itu. Tiba-tiba aku sadar bahwa yang dimaksud dalam buku itu bukan objeknya, kegiatannya, tapi saat kita melakukan kegiatan itu, melakukan cuci piring, kita tiba-tiba berhenti and tiba-tiba lebih mindfulness, lebih clear gitu, pikiran lebih jernih, dan juga kita punya cuma satu fokus, yaitu mencuci piring. Dan penulis dengan hebatnya menggambarkan setiap piring yang dicuci sampai bersih itu menggambarkan bagaimana kita merayakan satu mungkin keberhasilan untuk tetap moving forward. Walaupun duka nggak hilang, tapi kita lebih mindfulness. Tiba-tiba hati lebih tenang, pikiran lebih tertata. Kita menjadi bisa memilah apa sih yang sebenarnya terjadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan gimana sih seharusnya saya menghadapi kesedihan ini. And bisa dibilang sejak aku membaca buku itu, cuci piring merupakan salah satu part paling favorit yang aku lakuin untuk pekerjaan rumah. Karena di sana aku bisa memilah dan juga memikirkan kembali gimana sih, dan dari lewat cuci piring dengan kegiatan gerakan sederhana, hanya mencuci, membilas, selalu meletakkan, aku seakan-akan mempelajari gerakan penting untuk menyalurkan emosi lewat hal yang sederhana, dan itu benar-benar worth it and benar-benar works. Itu benar-benar bekerja, walaupun kita nggak menghilangkan beban, nggak menghilangkan duka masalah yang ada,
tapi ini membantu kita untuk melihat lebih jauh lagi. Gimana sih seharusnya kita mengelola perasaan ini? Dan tanpa sadar, kita bisa berdamai dengan duka itu. Kita bisa berdamai dengan masalah yang kita hadapi. And if you are in that station right now, mungkin kamu harus coba kegiatan ini. Saat kamu fokus pada satu kegiatan ini, dan percayalah, gerakan yang sederhana, kita seakan-akan lagi membasuh bagian-bagian dari yang tersakiti. And I really like this book. So untuk teman-teman, mungkin bisa cari buku ini. Ini salah satu buku yang menurut aku underrated banget and bagus banget. Aku rate 4,5/5. So semoga membantu. Sampai ketemu lagi.